Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bagian 7, Mencari Jejak Kerabat. Setelah sepekan lebih berlayar membelah ombak Selat Malaka, kapal dagang berbendera Kalikut itu lempar jangkar di lepas pantai Ulele, Kerajaan Aceh Darussalam. Siang itu, tahun 1539 Masehi, awak kapal menurunkan perahu layar bercadik dari lambung kapal. Perahu itu untuk tumpangan Datin Fatimah dan kedua putranya menuju ke pelabuhan Gampong Jawa. Datin Fatimah dan kedua putranya sudah berada dalam lambung perahu layar bercadik. Mereka dikawal oleh 2 orang awak kapal Kalikut, khusus ditugaskan menjaga keselamatan perempuan itu sampai ke rumah. Mereka kemudian berlayar menyusuri Sungai Krung Aceh hingga sampai ke pelabuhan Gampong Jawa. Kedua pengawal menurunkan barang bawaan Datin Fatimah, lalu memanggul 4 karung bawaan berisi pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Mereka berjalan beriringan menuju Gampong Kedah. Setiba di depan rumah panggung berkamar 2, pengawal berkebangsaan India itu pun pamit. "Mohon izin Datin, kami kembali ke kapal, meneruskan pelayaran ke Kalikut," katanya dengan penuh hormat. "Baik, terima kasih banyak Tuan," jawab Datin Fatimah. Rumah itu tidak banyak perubahan, masih seperti 11 tahun lalu. Bersih dan terawat. Perubahannya sedikit, paviliun di bagian belakang sudah dicat dengan kapur putih. Dohamid ditugaskan Panglima Lingga menjaga rumah, menetap di paviliun itu. "Tolong jaga dan rawat rumah ini sampai saya kembali dari Johor," pesan Panglima Lingga menjelang berlayar ke Johor. Datin Fatimah melongok ke dalam melalui jendela yang terbuka, tetapi tidak ada pergerakan orang. Mencoba mendorong pintu, terkunci dari dalam. "Mungkin Dohamid sedang tidur siang," kata hati Datin Fatimah. "Assalamualaikum," teriak Datin Fatimah sampai 3 kali, belum juga ada balasan. "Waalaikumsalam," tiba-tiba suara seorang lelaki membalas salamnya. Pintu terbuka, Dohamid melongok dari balik pintu, mimik wajahnya sembab seperti baru bangun tidur. "Oh Datin Fatimah, maaf, kami tertidur," ujar Dohamid menjabat dan mencium tangan Datin Fatimah, disusul seorang perempuan di belakangnya. "Ini Sarifah, istri saya," dikenalkan Dohamid. "Datin baru tiba." "Mana Panglima?" tanyanya penasaran. "Benar, baru saja tiba," jawab Datin Fatimah. "Panglima sudah meninggalkan kita. Hanya saya dengan anak-anak," ungkap Datin Fatimah dengan mimik pilu. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Dohamid sedih. "Rehat dulu di paviliun ini, rumah Datin masih berdebu." Dohamid menyilakan Datin Fatimah dan kedua putranya duduk di atas balai-balai beralaskan tikar jerami. "Baik, terima kasih," jawab Datin Fatimah masuk ke dalam paviliun berdinding tepas disusul kedua putranya. Mereka duduk di atas balai-balai bambu beralaskan tikar jerami. Balai-balai seluas 16 meter bujur sangkar itu memiliki banyak fungsi. Kelambu yang terpasang di sana, memastikan balai-balai itu sebagai tempat tidur Dohamid dan istrinya. Ruang kosong seluas 12 meter bujur sangkar digunakan untuk memasak dan meletakkan perabotan. Rupanya, sepeninggal Panglima Lingga berlayar ke Johor, Dohamid menikahi gadis setempat bernama Sarifah. Mereka menetap di paviliun kecil berdinding tepas, beratap daun rumbia daun pohon sagu. Paviliun itu kecil, hanya seluas 24 meter bujur sangkar. Panglima Lingga mendirikan paviliun itu sebagai tempat menginap para pengawal.